Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidan Sultani dengan NIM G002581 dari kelompok A7. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi saya, ada laporan 1 dan 2. Saya akan bacakan terlebih dahulu laporan yang pertama. Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Kemudian pertanyaannya, yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Kemudian yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Kita mulai dari yang A dulu, di mana kita akan menjelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Substansia nigra sendiri itu terletak di mesencephali, tepatnya di antara tepatnya yang ini, yang kalau kalian lihat ini hitam-hitam seperti ini. Dia itu memisahkan pedunculus cerebri, ini bagian dari mesencephalus, menjadi dua, yaitu ada crus anterior dan bagian belakang yaitu tegmentum. Kemudian substansia nigra sendiri itu ada dua, ada yang pars compacta dan pars reticularis, dimana ini berkaitan erat fungsinya nanti berkaitan erat dengan Parkinson ini. Pars compacta itu dia itu fungsinya untuk menghasilkan dopamin atau dopaminergic. Kemudian yang reticularis yang terletak di tepi ini, dia itu fungsinya kebalikan, dia itu untuk menginhibisi dari dopamin atau GABAergic. Kemudian kalau misalkan di kasus ini adalah Parkinson ini adalah kasus di mana dopamin ini tidak bisa bekerja secara maksimal, entah dari produksinya yang kurang atau memang tidak ada dopamin sama sekali. Itu bisa jadi kerusakan di area pars compacta di mana dia tidak bisa mensekresikan, atau bisa juga reticularis yang dia efek inhibisinya berlebihan sehingga mengganggu dari proses dopamin itu. Oke, yang B. Kemudian substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Dalam struktur anatomi apa saja yang masuk ganglia basalis. Nah, di sini substansia nigra kenapa dia bisa jadi bagian dari sistem ganglia basalis? Karena ada namanya sistem striatonigra dan juga nigrostriata. Dimana itu nanti mereka akan saling feedback ya, antara striatum dengan substansia nigra, kemudian substansia nigra dengan striatum. Striatum sendiri itu adalah bagian dari ganglia basalis ini. Dimana kalau kita lihat ganglia basalis ini, saya akan jabarkan lebih dahulu. Ganglia basalis itu ada nucleus caudatus. Nucleus caudatus itu ada dua, ada bagian kaput dan ada bagian caudanya, nih bagian kecil ini. Kemudian ada selain nucleus caudatus ada juga ininya nucleus lentiformis, dimana ada dua, putamen dan globus pallidus. Kemudian ada ini amygdaloideum. Ini kalau kita lihat tuh ada di, tidak kelihatan sepertinya di sini corpus amygdaloideumnya. Kemudian terakhir itu ada claustrum di bagian lateralnya. Nah, balik tadi yang substansia nigra dengan striatum itu. Jadi striatum itu adalah gabungan dari putamen dengan nucleus caudatus, itu namanya striatum. Kemudian striatum ini jika dia bergabung dengan nucleus lentiformis akan membentuk corpus striatum, di mana nantinya akan saling bekerja sama dengan substansia nigra. Ya. Kemudian yang C, anatomi dari penyusun batang otak. Jadi batang otak sendiri itu ada tiga, ada mesencephali, kemudian ada pons, kemudian ada medulla oblongata, di mana mereka itu menyalurkan jaras dari cerebrum maupun cerebellum, kemudian diteruskan ke ini nervus yang berada di medulla spinalis itu. Kalau kita lihat juga mesencephalus ini dia ada fossa peduncularis, ada peduncularis cerebri, kemudian di sini juga ada substansia grisea, ada aqueductusnya yang berfungsi untuk LCS dan sebagainya. Kemudian itu untuk mesencephalus, kemudian untuk pons itu ada tempat nucleus cranialis itu banyak di pons, kemudian medulla oblongata, terus itu yang akan meneruskan jaras ke medulla spinalis.
Oke, lanjut laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Kemudian di sini ada pertanyaannya, yang A, jelaskan sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus Willisi. Dan yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur atau anatomi batang otak atau mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Kemudian yang C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranial apa saja dari namanya, kemudian nomor, dan fungsi yang kemudian tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, kita mulai dari yang A, sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus Willisi. Di sini bisa terlihat ya. Circulus arteriosus Willisi ini kita bagi dua regio terlebih dahulu ya, teman-teman. Ada regio depan dan regio belakang. Kalau yang bagian depan itu dia divaskularisasi oleh arteri carotis interna atau muaranya dari situ. Jadi arteri carotis interna itu nanti akan membelah menjadi dua, teman-teman. Ada arteri cerebri media, maksudnya dia terusannya dari arteri carotis interna. Kemudian arteri carotis interna bercabang menjadi arteri cerebri anterior yang baik itu dexter maupun sinister. Nah, dari arteri cerebri anterior dari dexter sinister itu dihubungkan sama arteri communicans yang anterior. Ada juga arteri communicans posterior, tapi beda fungsinya, teman-teman. Baik, jadi tadi yang depan itu udah, kita masuk ke belakang. Jadi yang belakang itu tidak melalui dari arteri carotis interna, tapi dari arteri vertebralis ya. Arteri vertebralis dari dexter dan sinister itu akan menyatu di bagian akan menjadi arteri basilaris ya. Arteri basilaris itu akan membelah lagi menjadi dua. Ada arteri cerebri posterior dan ada arteri communicans posterior, di mana arteri cerebri posterior itu menginervasi dari cerebri yang posterior, dan arteri communicans posterior itu menghubungkan antara arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior. Oke, itu untuk yang ini ya, circulus Willisi. Kemudian yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama. Ini mah tadi ya, teman-teman, truncus encephalitis. Saya akan jelaskan ulang. Jadi truncus encephalitis itu ada 3, ada mesencephalon nih yang kita lihat seperti Mickey Mouse, ada juga pons nih, ada pons, dan juga medula oblongata. Nah, dari mesencephalon itu ada substantia nigra, ada pars reticularis dan pars compacta. Kemudian dia itu yang tadi dibelah dua, itu ada pedunculusnya, pedunculus cerebri, ada crus cerebri, ada tegmentumnya, tegmentum mesencephali. Kemudian ada antara dua pedunculus itu ada namanya fossa interpeduncularis. Kemudian di sini juga ada aqueductus mesencephali untuk LCS. Kemudian ada juga ininya, udah sih mungkin itu aja kalau misalkan mesencephalon. Untuk ponsnya nih, kita lihat pons tuh yang bentuknya gede kayak gini, itu dia adalah tempat dari nervus 5, nervus 6, 7, dan 8. Jadi ada 5 itu trigeminus, 6 abducens, 6, 7 itu facialis, dan 8 vestibulocochlearis yang fungsinya nanti masing-masing berbeda. Saya akan jelaskan di opsi yang C. Kemudian medula oblongata itu ada oliva, ada piramis, ada decussatio pyramidum. Jadi ada piramis itu penonjolan dari akibat dari tractus pyramidalis. Kemudian decussatio pyramidum itu adalah tempat dari penyilangan dari corticospinalis yang bagian lateral ya, yang anterior nggak menyilang tapi lateral itu menyilang. Itu bagian dari tractus pyramidalis. Dan ada olivanya, terus ada nervus-nervusnya, ada nervus 9, 10, 11 dan 12. Oke, lanjut ke ini bagian yang C. Yang C, nervus-nervus yang terdapat di bagian pons. Ya, ini bagian pons seperti ini. Itu ada 4 ya, nervusnya ada trigeminus, abducens, facialis, dan vestibulocochlearis. Dari nervus 5, itu nervus 5 kan ada 3 cabang ya, ada ophthalmicus, ada mandibularis, dan maxillaris. Itu sesuai namanya, dia akan menginervasi di bagian bagian itu. Kemudian nervus 6, itu ada abducens untuk melateralkan pupil mata, istilahnya seperti itu, kayak gini. Nah, itu abducens. Kemudian yang 7, facialis, itu dia menginervasi wajah. Gerakan-gerakan wajah itu biasanya oleh nervus facialis. Kemudian yang 8, vestibulocochlearis, sesuai namanya. Vestibulo, keseimbangan, cochlearis, pendengaran. Berarti keseimbangan dan pendengaran, betul. Terus kemudian dari tempat keluarnya, nervus 5, itu dia di brachium pontis. Nervus 6 itu di
sulcus posterolateraalis. Kemudian yang 7 dan 8 itu di angulusnya nih, ada angulus nih di sini, 7 dan 8 sulcus angulus posterolateraalis nih, 7 dan 8. Mungkin tuh. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.